Oke, kita masih di Iko Berita. Entah apa-apa. Oke, kita tetap tayang di tiap hari Jumat. Benar sekali Abang, di jam 8 malam masih kembali lagi bersama kami. Nama saya Perdana. Saya Denoy. Dari Stand Up Comedy Jambi. Ya, Selama 1 jam ke depan, Bang, kita akan menemani teman-teman semuanya untuk memberitakan atau membacakan berita-berita terupdate yang baru saja terjadi di Jambi maupun di luar Jambi. Pokoknya tetap stay tune. Tetap di Siko maksudnya. Tetap di Siko, ya. Di Iko Berita. Tak apa-apa. Masih di Iko Berita. Entah apa-apa. Oke, kita lanjut saja ke berita pertama. Benar, Bang. Polresta Jambi tangkap komplotan spesialis Bongkar rumah. Cuman bongkar rumah baik deh nih, Bang, spesialisnya. Iya, Maling tapi motor diambil. Maling motor enggak bisa dia. Dia petisnya cuma Bongkar ditinggal. Dia suka sesuatu yang berantakan. Lanjut, Bang. Tapi ini ya. Iya. Ini Polresta Jambi berhasil mengamankan 2 pelaku pencurian dengan pemberatan yang menggasak sebuah toko di Kecamatan Jambi Timur. Namun 1 orang pelaku masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Macam mana beritanya? Iko Dio. Kasus pencurian dengan pembobolan ini terjadi pada Senin 3 Februari 2025 di toko Tunas Jaya Sijincang, Kecamatan Jambi Timur. Korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Saat ini polisi berhasil menangkap 2 pelaku, masing-masing berinisial H, warga kelahiran Sumbawa, dan A yang ditangkap di Lampung, namun 1 orang pelaku masih buron dan telah ditetapkan sebagai DPO. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Hendra Wijaya Manurung mengatakan, dalam penangkapan tersangka A di Lampung, petugas terpaksa melakukan tindakan tegas karena pelaku melawan dan membahayakan keselamatan orang lain. Hendra mengatakan tersangka A melakukan perlawanan dan membahayakan petugas sehingga pihaknya terpaksa bertindak tegas dan terukur. Hingga kini pihaknya masih terus melakukan pengembangan kasus dan menyelidiki kemungkinan korban lain yang mengalami kejadian serupa. Total kerugian korban itu kurang lebih hampir 300 juta. Dan untuk beberapa minggu yang lalu kita sudah amankan 1 atas nama inisial H, kelahiran Sumbawa, 12 April 1997, yang ada di sini nih. Kita lakukan penangkapan kepada inisial H. Kemudian berapa minggu kemudian kita juga melakukan penangkapan terhadap inisial A. Teman-teman bisa lihat inisial A kita amankan di daerah Lampung. Dan untuk inisial A, karena saat kita lakukan penangkapan, beliau berusaha melawan petugas dan membahayakan jiwa orang lain. Jadi dengan terpaksa kita berikan tindakan tegas terukur. Dan sampai saat ini masih ada satu lagi pelaku yang sedang kita lakukan pengejaran. Dan juga di sini kami menghimbau kepada pelaku tersebut segera menyerahkan diri. Pasti kami dapat. Ya, tolong kepada pelaku yang mendengarkan ini, saya harapkan segera menyerahkan diri ke polsek terdekat. Kemudian agar polsek tersebut menghubungi kami dari Satreskrim Polresta Jambi. Hendra berharap pelaku yang masih buron segera tertangkap, sementara untuk masyarakat diimbau untuk waspada terhadap aksi kriminal seperti ini. Heri Zulkifli, Cek TV, melaporkan. Itu dia, Bang. Nah, itu dia beritanya. Itu dia berita. Jadi buat teman-teman tetap berhati-hati. Tuh kuncinya tuh sebenarnya berhati-hati. Ini dia bongkar rumah, bongkar toko dengan ngambil barang. Ya dia nih ngambil barang, tapi Bang bukan cuma barang, Be. Coba kita garis bawahi bongkar rumahnya nih, Bang. Dia yang diambil ini sebenarnya bukan barang. Apa tuh?
batu bata. Memang dibongkar, diambil. Barang di dalamnya tetap dibiayain yo, biar kena hujan maksudnya. Oh, 2 orang ini tukang ya? Tukang nganggur. Tukang nganggur. Tunggur. Tukang nganggur. Aduh, kelihatan terus. Jadi, tapi 1 orang ini masih buron. Masih buron, semoga langsung cepat dapat. Takutnya nanti rumah orang lain yang dibongkar ya bang. Yo. Tapi dia solo karir kali ini, kan Ya. dia sendiri. Tapi kalau memang sesuai prediksi kita Joni tukang, nyarinya di rumah-rumah yang lagi dibangun adalah Bang, begitu. pasti di situ rutenya. Yang tukang betulan udah bikin nih bang, udah hampir selesai, dibongkarnya lagi. Dibongkar lagi. Itu kegiatannya terus selama DP. Semoga cepat ketangkap supaya masyarakat yang ada di sekitarnya itu tidak merasa berbahaya bang. Iya, apalagi sekarang nih mau bulan Ramadan. Iya, jadi semuanya itu dihalalin ya, Bang. Dihalalin. Dia bakal macam mana caranya biar duit kelihatan keren. Keren. Walaupun maling. Walaupun maling, ya. Jangan semua kalau di maling. Iya. Itu loh. Tapi buat apa Pak Polisi tumbuk dulu budak tuh kan. Tumbuk kan. Biar jero, Biar jangan jero. masuk di penjara. Kadang hal-hal yang kayak gitu tuh bisa bikin orang kapok bang. Iya. Daripada cuma di penjara. Oke, kita next bang. Oke. Berita kedua kita, kanti-kanti. Polisi amankan barang bukti pencurian di Jambi. Pencurian lagi nih bang. 2 pelaku pencurian dengan pemberatan yang ditangkap oleh Polresta Jambi telah melakukan aksinya di 2 lokasi yang berbeda. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yakni uang asing berjumlah 300 juta dan senjata tajam. Macam mana beritanya? Iko dia. Dalam konferensi pers yang digelar Polresta Jambi pada Senin 24 Februari 2025, polisi menunjukkan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dari pelaku. Di antaranya adalah 31 lembar mata uang dolar Singapura, 19 lembar mata uang ringgit Malaysia, 8 lembar mata uang bat Thailand, uang pecahan 10.000 dan 5.000 dengan total 1.690.000. 1 unit motor Honda Vario, 1 unit handphone Samsung Galaxy A16, 2 buah linggis, 2 gembok yang telah dirusak, dan 1 senjata tajam jenis karambit. Menurut Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Hendra Wijaya Manurung, komplotan ini memiliki modus operasi dengan memantau rumah yang kosong sebelum melakukan aksi pencurian. Setelah memastikan situasi aman, mereka langsung membobol rumah dan mengambil barang berharga. Hendra mengatakan kedua tersangka kini telah dijerat pasal 363 KUHP dengan pencurian dengan pemberatan. Mereka diancam 9 tahun hukuman penjara. Untuk barang bukti boleh dilihat yang kita amankan ada 31 lembar dolar Singapura masih utuh, kemudian ada 19 lembar ringgit Malaysia, kemudian ada 8 lembar mata uang bat. Ini semua dari hasil kejahatan. Kemudian uang tunai pecahan 10 ribuan dan 5 ribuan dengan total 1.160.000. Kemudian kita juga mengamankan 1 unit sepeda motor Vario biru dengan nopol BH 3483XY sebagai sarana para pelaku, dan 1 kotak uang koin. Kemudian 1 unit handphone merek Samsung Galaxy A16. Kemudian ada 2 linggis dengan ukuran 70 cm, ini bisa dilihat 2 linggis. Kemudian 2 gembok yang dirusak para pelaku. Kalau pengakuannya ada beberapa TKP. Namun yang bisa kita buktikan saat ini ada 2. Kita masih melakukan pengembangan lain, mungkin di TKP lain, mungkin di TKP di luar Provinsi Jambi. Tetap modusnya dia melakukan pengintaian dulu terhadap rumah yang mau disasar. Dia melihat dulu keadaan rumahnya, sekelilingnya. Terutama dia melihat kalau wilayah itu kelihatan sepi di jam-jam rawan, apalagi beliau melakukan di jam 4 pagi, jam 4.30 pagi. Bisa dikatakan spesialis bang? Ya, bisa. Spesialis curat. Ada yang Bongkar rumah. residivis bang? Residivis ini 1 inisial A, residivis. Kemarin kita amankan di daerah Polres Lampung. Pasal yang kita kenakan itu pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
Selanjutnya, pihak polisi juga menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan. Hendra berharap semoga kasus ini menjadi peringatan untuk kita semua. Heri Zulkifli, Cek TV melaporkan. Nah bang, ini baru yang pencuriannya udah membabi buta nih bang. Ya, dia mengambil uang asing Uang asing. 300 juta. Monopoli juga, dia monopoli uang asing. Jadi juga. monopoli. Heeh. Kesempatan dana umum diambilnya semua. Kesempatan dana umum. Wih, ini 300 juta bang, tahu be dia nak lebaran nih semua galo-galo diaduk di babetnya. Iya ya. Iya, maksudnya ya untuk apa gitu nah? Kanti-kanti lebaran, Ramadan, tapi pakai duit haram. Nah, sesuatu yang haram tuh tidak baik, apalagi yang dicampur-campur. Iya, 300 juta pula kan, coba 350. Coba 350, minta kami 50. Kami sembunyiin abang. Tapi Ya. ini untung apa juga kan, udah langsung ketangkap Ya, gitu. benar sekali, sudah langsung ketangkap, Mm-mm. sudah tidak ada lagi yang DPO, memang sudah semuanya disita, apalagi senjata tajamnya juga disita, udah dapat semua, udah clear bang. Iya, pokoknya teman-teman semua yang punya harta banyak tuh berhati-hati lah. Iya, jangan biasain bawa-bawa cash kemana-mana. Kita Iya, kan iya. sekarang udah zaman modern, dak, Bang. Iya, pakai kiris. Pakai kiris, Tiba-tiba miskin. Segalo-galo nak di barcode, apa-apa nak scan. Itu parkir pun nak scan itu kalau kan scan. Ada plus minusnya. Ada plus minus. Tetap bawa duit cash. Tetap bawa cash. Siapa tahu sinyal error. Sinyal error. Nggak panik. Nggak panik. Aku kemarin panik toh. Ya pelajaran. Pelajaran. Bawa cash seutuhnya, yang imaninya dipakai seutuhnya, kontrolnya juga bang. Iya. Kontrol. Oke bang, Ya, iya. nanti kita akan masuk ke segmen kedua. Sebelum itu kita pariwara berikut ini dulu. Tetap di Iko Berita. Tak hapo-hapo. Masih di Iko Berita. Tak hapo-hapo. Ya, kita Masih bersama saya Denoy. Saya perdana dari stand up comedy Jambi. Buat kanti-kanti di sini yang punya komentar atau berita yang pengen kita bacakan atau punya saran atau kritik untuk acara ini, boleh langsung aja ke sosial medianya Jack TV pastinya. Ya, kita lanjut ke berita selanjutnya. Monggo, boleh bang. Damkartan, Kota Jambi evakuasi ular sanca seberat 40 kg. Respect lagi Damkar. Damkar, kita percaya Damkar. Seorang warga di Kelurahan Kebun Handil, Kota Jambi dibuat panik setelah menemukan seekor ular sanca di sekitar rumahnya. Beruntung tim Damkartan Kota Jambi bertindak cepat dan berhasil menyelamatkan warga dari ancaman satwa liar ini. Macam mana beritanya? Iko dia. Bermula menerima laporan mengenai ular sanca melalui layanan WhatsApp Damkartan pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat dari seorang warga bernama Yuli. Tak butuh waktu lama, tim langsung meluncur ke lokasi dan tiba 10 menit kemudian. Dipimpin oleh Danru 2 Mako, Ade Rifai, dan 6 personil Pleton 3 Mako, segera melakukan pencarian setelah penelusuran singkat. Ular ditemukan bersembunyi di bawah tumpukan potongan keramik. Dengan peralatan khusus, tim berhasil menangkap ular sepanjang 6 meter dan berat sekitar 40 kg dengan aman. Untuk menghindari risiko, mulut ular langsung diamankan menggunakan lakban sebelum dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kepala Dinas Damkartan Kota Jambi, Mustari Afandi, menyampaikan proses evakuasi berjalan dengan lancar. Pihaknya pun memastikan semuanya dilakukan sesuai prosedur tanpa membahayakan warga maupun petugas. Evakuasi berlangsung sekitar 30 menit meski tidak ada korban jiwa. 1 ekor ayam milik warga dilaporkan hilang. Diduga telah dimangsa oleh ular tersebut. Kami baru mendapatkan laporan dari masyarakat di RT 18 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Cilodong, di mana di bawah tumpukan keramik pelapor melihat ada gerakan seperti wujud ular, dan tim evakuasi kita menurunkan personil 5 orang untuk mengamankan atau mengevakuasi ular tersebut dengan panjang 6 meter, berat kurang lebih 40 kg. Ada perlawanan memang dilakukan oleh ular piton ini karena pada saat itu sedang mencoba memangsa ayam, namun tidak dapat dilakukan, dan ular telah dapat dievakuasi ke Mako Damkar untuk dikembalikan ke habitatnya. Selanjutnya kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam kondisi pancaroba ini,
terhadap hewan-hewan melata. Demikian, terima kasih. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan jika menemukan satwa liar berbahaya di sekitar tempat tinggal ke Damkartan Kota Jambi melalui layanan WhatsApp di nomor 0811 711 3113. Demi keselamatan bersama, Mustari mengajak kepada masyarakat agar selalu tingkatkan kewaspadaan terhadap kehadiran satwa liar di sekitar kita. Heri Zulkifli, Cek TV melaporkan. Nah, Respect Kembali. tim Damkartan. kembali respect kepada tim Damkartan. Bentar lagi ini di invite semua nih ke NetGeo nih. Ya. Jago-jago semua nganu satwa liar macamnya. Kayaknya tim Damkartan nih udah kebal sama bisa. Udah bisa dia bisa. Bang. Udah bisa-bisa dia. Udah bisa dia bisa dia. Ini emang tim Damkartan nih. Damkartan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Untuk ganti-ganti yang belum tahu. Dan kayaknya tim Damkar ini sudah nggak kaget lagi ngeliat yang kayak gini. Iya. Misalnya ada telepon, di rumah kami ada ular sanca. Berapa kilo? 40. Kecil kata dia. Oke, bela junior kami, bela yang di sana. Kaki kami junior kami aman santai kan. Ular sanca lagi kan? Ular sanca pula. Dari Jakarta itu. Kalau dari Jambi bang, Ular sanco. kalau dari Tungkal, Ular sanco. kalau dari Kerinci, Dia kesalahan. Ular sanco. Sancau. Ya itulah sedikit dari kami ya. yang penting bang, orang damkarnya cepat dan tidak memakan korban, itu yang paling penting. Iya, ini karena ular seberat 40 kilo ini bisa menelan satu sapi nih udah Satu nih. sapi dan 2 permen susu bang. Iya, Permen susu. tanpa minum sekali kokop. Kita masuk ke berita selanjutnya ganti-ganti. Polisi tindak tegas penambangan emas ilegal di Jambi. Kepolisian daerah Jambi kian gencar melakukan penertiban terhadap penambangan emas ilegal atau peti di Provinsi Jambi. Macam mana beritanya? Ika dia. Belum lama ini, polisi berhasil memusnahkan 22 unit peti di wilayah Kabupaten Bungo. Namun, para pelaku berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi. Paurupenum Bithumas Polda Jambi, Ibda Maulana menjelaskan, pemusnahan peti-peti ini dilakukan dengan cara dibakar. Meski tak ada pelaku yang diamankan, pihaknya sampai saat ini masih melakukan penyelidikan guna mengetahui siapa pemilik alat-alat penambangan ini. Maulana juga menegaskan pihak kepolisian tidak akan tebang pilih dalam menindak para penambang emas ilegal. Maulana mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum tersebut karena dapat merusak lingkungan dan berdampak negatif bagi warga sekitar. Dari hasil penertiban peti tersebut dilaksanakan di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah. Ada berapa peti bang yang diamankan? Dari hasil penertiban tersebut di Desa Sungai Buluh ada 2 lokasi itu yang ditertibkan. Lokasi pertama, tim dari Polres Bungo dan Polsek berhasil mengamankan 8 unit peti ilegal. Di lokasi kedua berhasil diamankan 14 peti ilegal. Ini dihancurkan atau gimana? Jadi dari hasil ke-22 peti ilegal yang diamankan itu dimusnahkan dengan cara dibakar. Apakah ada pelaku yang diamankan? Nah, untuk pelaku tidak ada yang diamankan ya, karena pada saat personil dari Polres Bungo dan Polsek tiba di lokasi, pelaku langsung kabur begitu mengetahui keberadaan kehadiran anggota Polri. Berarti hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan bang? Ya, sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan siapa pemilik peti tersebut. Ada himbauannya bang? Nah, jadi himbauan untuk masyarakat jangan ada yang terlibat atau bermain dengan peti, karena kami dari kepolisian tidak tebang pilih untuk melakukan pemberantasan peti ilegal. Selanjutnya, pihak kepolisian akan terus memantau dan menindak tegas bagi setiap pelaku penambangan emas ilegal. Semoga upaya ini dapat mengurangi aktivitas peti yang merusak lingkungan di Provinsi Jambi. Heri Zulkifli, Cek TV melaporkan.
Nah, Ya, emas ilegal. masih ilegal betul. Perak berarti ya. Kok gitu bang? Emas ilegal. Oh, emas legal. Palsu. Palsu. Kok masih legal? Oh, emas ilegal tuh emas asli. Masih ilegal baru palsu. Apa sih? Nggak tahu. Kita kayak kurang informasi gitu. Jadi bang, Nah. yang namanya sesuatu yang ilegal itu tidak boleh. Mm-mm. Itu dia intinya. Jadi kepolisian pun gencar juga nih bang. Ya karena penambangan emas itu membahayakan masyarakat sekitar juga toh. Karena dari hulu ke hilir sungai itu terganggu. Oh gitu. Iya, karena penambangan emas ini kan biasanya di daerah hulu. Hulu dari sampai sana hulu ke hilir gitu. Jadi airnya kotor itu merembet ke hilir toh. Jadi kemana-mana. Makanya itu sangat membahayakan. Apalagi menambang emas itu menggunakan unsur-unsur kimia. Gokil. Wah, ini pengetahuan buat kalian semua. Minum dulu ya. Gokil. Kok bisa minum di dalam acara? Aku panik. Bener-bener. Ya sudah ada informasi. Aja. Gini teman-teman. Kalau ya, seperti yang saya bilang tadi masih legal kan. Masih Ya. legal itu harus ada surat dan segala macamnya, harus ada izinnya juga bang. Ya. Nggak bisa sembarangan. Jadi berganti-ganti di sini bolehlah dulu cari tahu dulu sebelum melakukan hal-hal yang tabu. Ya, jadi tetap bermain yang legal-legal saja. Iyalah, main yang halal-halal aja, yang pasti-pasti. Buka aja loker di Instagram-nya, ya. Jangan yang aneh-aneh ya kerjaan, ya. Iyalah, betul. Nanti kita masuk lagi ke segmen ketiga, Bang. Ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Tahapo-hapo. Masih di Iko Berita. Tahapo-hapo. Kita masuk ke segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya. Ini berandal. Berandal Kaminian nih. Kaminian yang harus ngebahasnya nih. Nah, lanjut, Bang. Polresta Jambi tangkap 9 anggota geng motor. Baru anggota geng motor, belum 9 anggota naga. Waduh. Itu jangan ditangkap, kita hormati aja ya. Mana tahu bisa jadi sponsor Jack TV, kami tunggu ya Pak yo. Kami tunggu nian. Ini 9 anggota geng motor, 2 orang terancam 10 tahun penjara. Nah, Polresta Jambi berhasil mengamankan 9 anggota geng berandalan bermotor yang terlibat dalam aksi tawuran. 2 diantaranya terancam hukuman 10 tahun penjara karena kedapatan membawa senjata tajam. Macam mana beritanya? Iko Dio. Polisi berhasil mengungkap aksi tawuran antar geng motor yang terjadi di kota Jambi pada Sabtu 22 Februari 2025 sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Saat polisi mendapatkan laporan bahwa sejumlah geng motor baru saja selesai melakukan tawuran. Tim Polresta Jambi langsung bergerak cepat melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap 9 orang anggota geng Ibama. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Hendra Wijaya Manurung menyampaikan, para pelaku berinisial D 17 tahun, J 16 tahun, A 16 tahun, F 17 tahun, R 16 tahun, D 17 tahun, N 18 tahun, DAI 16 tahun, dan CF 16 tahun. 2 di antaranya mereka yakni DAI dan CF kedapatan membawa senjata tajam dan akan dijerat dengan Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kompol Hendra Wijaya Manurung menegaskan bahwa polisi tidak akan mentolerir aksi geng motor yang meresahkan masyarakat. Hari ini kita melakukan penangkapan terhadap geng motor Skip 1. Cuman dalam hal ini Skip 1 ini yang diserang oleh geng motor Ibama. Ya, geng motor Ibama. Dan dalam penyerangan tersebut ternyata mereka mencoba melarikan diri. Kita amankan, ada beberapa kita amankan, dan mohon maaf rekan-rekan, ini semua anak di bawah umur, dan sebagian besar masih bersekolah. Dari mulai ujung itu ada inisial D 17 tahun, J 16 tahun, sorry. Kemudian ada A 16 tahun, kemudian ada F 17 tahun, ada R lagi 16 tahun, ada D lagi 17 tahun, ada N lagi 18 tahun. Kemudian ada DAI, inisial DAI 16 tahun, kemudian ada CF 16 tahun, anak semua. Rata-rata anak semua. Nah, jadi untuk pelaku yang 2 ini
D dengan C ini kita kenakan undang-undang darurat. Karena ini mereka kita temukan membawa sajam, ya. Mereka membawa sajam, kita kenakan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Mungkin dikurangi karena mereka anak, tapi kita proses hukum, ya. Masyarakat berharap tindakan tegas ini dapat memberikan efek jera dan menjaga keamanan di Kota Jambi. Heri Zulkifli, Jack TV melaporkan. Nah, berarti kan bang, semakin lama udah semakin terkuras nih, semakin dikit nih geng motor. Masih cak ke yuyunian udah ada jaminan ada Pak Bray. Bray. Dan anehnya bang, gangster motor sekarang nih, mereka tuh buka akun Instagram. Iya. Nah itu dia cari balak dewe. Dia pengen tersohor tetap. Yang tersohor. Padahal dari situ kan bisa diselidikin sama Selidiki. polisian, Nah, tim berapa cyber. ada cyber polisi kan kencang banget. Jadi jangan macam-macam lah. Terus apa bikin-bikin Instagram kayak gitu. Nah di second account kan kamu dikejar. Iya. Kalau lagi Jambi ini kecil, muka kamu tuh gampang dan tengok. Tengok di warung di Tugu Persnya lah kamu sering Iya. Ngelem sudah lah. Sudah lah. Kata hasil yang kayak gitu, mending jadi selebgram. Selebgram betul, dah tuh lem nasi ya jelasnya. Bagus tuh lem nasi, bisa dimakan, bisa dijadiin lem. Ini akhirnya kan terancam hukuman 10 tahun penjara. Iya, karena- Rata-rata kan mereka anggota geng ini masih muda-muda semua. Masih tuh. muda, masih di bawah umur bang. Dan Bawa senjata tajam yang apa? Sabit yang bulan gitu ya. bulan sabit, berarti setengah dong. Kalau ini kan bulan penuh. Oh iya. Kita ke samping kita nah bulan sabit. Bulan sabit gini, bulan itu kan- sabit kayak gitu. Itu berbahaya itu kalau nyabit orang kan. Yo misalnya dia begini sama kawan, udah yang belakang yang megang sabit. Terlalu semangat, karena kena pongkang pala kawan yang di depan. Udah ngelukai orang tuh tidak bagus kan kawan. Tidak baik lah pokoknya. Biarlah yang tugasnya ngelukai orang tuh buaya darat, be. Buaya darat. Gangster jangan. Agak kemana-mana gitu. Semoga cepat diberantas. Jangan lagi kalau kanti-kanti. Jalanlah baik-baik, belajarlah baik-baik, sekolahlah baik-baik. Semoga Jambi bisa aman selalu. Iya. Karena kita ini termasuk orang yang sering pulang malam. Iya, kami ini kegiatannya malam. Jadi kami ini butuh perjalanan pulang kami tetap aman ya. Ya. Kita masuk ke berita selanjutnya, ganti-ganti. Tetap lagi ada satu lagi prestasi bang dari Apa? kepolisian bang. Polsek Jambi Selatan amankan 5 pelajar yang terlibat tawuran. Itu pada tanggal 25 Februari 2025. Itu dia. Kasus taruhan antara pelajar ini terjadi di Simpang 3 Palembang bang. Jauh ya. Jauh. Agak panjang perjalanan. Kecamatan Palmera, Kota Jambi. Kejadian ini terjadi pada Jumat 21 Februari 2025. Dipicu hal sepele namun berujung kerusuhan di jalan. Iya. Macam mana beritanya? Iko dia. Polsek Jambi Selatan berhasil mengungkap kasus tawuran antar pelajar yang terjadi di Simpang 3 Palembang, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Tawuran ini terjadi setelah salah satu kelompok merasa tersinggung dengan tatapan sinis dari kelompok lain. Tim opsional yang sedang patroli pun langsung merespon laporan masyarakat dan segera menuju lokasi. Kapolsek Jambi Selatan AKP Herawati Siregar menyampaikan, begitu pihaknya mendapat informasi, polisi pun segera menuju TKP dan dengan bantuan warga berhasil membubarkan kelompok pelajar yang tawuran. Herawati mengungkapkan awalnya pihaknya telah mengamankan 3 orang pelaku. Ketika melakukan pengembangan kasus, pihaknya berhasil menangkap 2 orang lainnya. Dengan demikian, total 5 orang pelajar telah diamankan. Mereka berinisial MFA 17 tahun, APN 14 tahun, FH 16 tahun, AVR 14 tahun, dan MIN 14 tahun. Herawati mengatakan tidak hanya mengamankan pelaku aksi tawuran, polisi juga berhasil menyita sebuah senjata tajam jenis korpet yang diduga digunakan dalam tawuran. Untuk pelaku anak, ada 3 yang kami Polsek Jambi Timur melakukan penangkapan, dan setelah disisir bekerja sama dengan Polsek Kota Baru dapat 2, jadi jumlahnya ada 5, yaitu MFA itu 17 tahun, HPN itu 14 tahun, dan FH itu 16 tahun, HFR itu 14 tahun, dan MIN itu 14 tahun. Mereka tawuran dalam rangka sangat sepele, itu yang saya sedihkan, tidak ada yang krusial sama sekali. Begitu saya tanya, ternyata anak SMP ini melewati SMP yang satu dan dia bilang mukanya tidak menyenangkan. Padahal muka ini
ini asli dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pencipta. Jadi tidak ada hal yang krusial dan membuat kita sangat miris. Dan akhirnya mereka COD-an. Namun saat belum mereka COD-an, karena sudah ramai, masyarakat membubarkan. Alhamdulillah masyarakat kita sudah sangat peduli. Tindak lanjutnya kita menerapkan untuk anak juga merupakan dia tersangka namun dia juga korban, rekan-rekan. Jadi kami menerapkan pasal 358 KUHP yang mereka sengaja turut serta dalam penyerangan dan perkelahian di mana terlibat beberapa orang dan mereka bertanggung jawab masing-masing. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 358 KUHP tentang perkelahian dan penyerangan. Pihak kepolisian juga mengimbau para orang tua untuk lebih memperhatikan kegiatan anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam aksi kriminal seperti aksi tawuran. Helerawati menambahkan, pelajar seharusnya fokus belajar dan tidak terlibat tindakan kriminal seperti ini. Semoga kejadian serupa tidak terulang kembali, ucapnya. Heri Zulkifli, Jack TV melaporkan. Nah kan? Tawuran. Udah pula lagi gangster, udah pula tawuran, kerusuhannya cuman gara-gara hal sepele, Bang. Hal sepele cuman. Paling cuman gara-gara kawannya nengok. Ini nengok. Apa kok nengok-nengok? Apa berani kok. Akhirnya tawuran sekampung. Musuh. Ini betinjunya jauh lagi di Simpang 3 Palembang lagi. Nyampein polisi. Agak ke tengah dikit ngapo. Udah minimal jumpa tengah lah. Iya. Misalnya kamu nak ditangkap nih, nggak kami bawa ke kantor polisi, Pak. Nah, kan ringan juga kegiatan kantor Pak polisi gitu. Iya, jadi pelajar tuh nggak usah lah. Apa tawuran-tawuran tuh Kate Guno. Kamu tuh apa nih yang nak kamu ributi gara-gara hal sepele? Kami dulu manajemen Bapak, santai kami. Pegang-pegangan kuping. Berani kamu dia pegang kuping dia. Kayak gitu. Jangan, tidak boleh lagi tawuran-tawuran. Kita fokus belajar. Karena sudah dipersiapkan semua sama Bapak Presiden kita. Iya, makan siang lah ready. Perut kenyang, tak mungkin emosian. Guru sekarang sudah tenang, nggak ada lagi yang kekerasan. Iya. Yang penting damai. Nanti kalian tawuran-tawuran jadi geng motor gitu. Iya, sirkulasinya berputar terus jadi. Jadi Jambi nggak maju-maju gara-gara kalian. Ayo kita majukan sama-sama Jambi kita ini. Kita kenalkan Jambi ke mata dunia. Betul sekali. Sebelum itu ke Pulau Sumatera dulu. ya impian jangan besar-besar dulu. Nanti kita masuk segmen keempat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ika Berita. Hapo. Oke, masih di Ika Berita. Hapo. Ya, kita lanjut ke berita serba-serbi. Jelang Ramadan, gas 3G, gas 3 kg. Bang sekarang udah 4G. 3G berarti nge-lag dia, tidak bisa main game. Jelang Ramadan, gas 3 kg didistribusikan sesuai jadwal. Ini berada di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah pangkalan gas LPG 3 kg gencar mendistribusikan gas LPG 3 kg sesuai jadwal gas masuk. Nah, itu dia kabar gembira nih, Bang. Kabar gembira. Macam mana beritanya? Iko dia. Sejumlah pangkalan gas LPG 3 kg yang ada di kota Kuala Tungkal mengaku bahwa distribusi gas LPG 3 kg menjadi prioritas utama dan dilakukan sesuai jadwal gas yang masuk ke pangkalan gas serta sesuai aturan yang berlaku. Salah satu pangkalan gas LPG 3 kg Agong mengatakan bahwa pendistribusian gas dilakukan sesuai peruntukan atau prioritaskan masyarakat sekitar. Seperti biasa. Biasanya sekali masuk berapa tabung? 560 ya. Terus juga kalau kita lihat sekarang kan gas masuk nih ya, mungkin kalau antriannya sesuai antrian warga sekitar sini atau seperti apa? Di sini sekarang ini memang agak ramai, tapi di sini tetap utamakan warga sekitar ya. Ya. Kalau untuk harga jual sendiri berapa kalau untuk 20 kadang 19 kadang orang bayarnya 20 ya. Ini berarti kita ada pakai kartu atau KTP atau seperti apa? Kalau kartu untuk RT 10 jadi tidak semua dapat kartu, tapi kalau untuk selesai kartu habis itu yang lain bisa beli. Yang lain dapat juga. Berarti pada intinya kita sesuai aturan lah ya kalau ya, setelah lebih berikutnya orang luar boleh ya.
Tapi setidaknya tersalurkan warga sekitar juga Kalau lah ya. warga tidak pernah ada masalah kalau untuk gas. Ini Pak RT. Sementara itu, salah satu ketua RT di sekitar pangkalan gas Semar menyebut bahwa setiap gas masuk selalu dilakukan pengawasan. Kita bertawasi, dan itu sudah kita sesuai dengan aturan kan. Pokoknya kalau di sini aman-aman aja gitu. Pada intinya masyarakat sekitar ya. Masyarakat sekitar kita sini aman-aman aja. Berarti kalau kita berarti prioritaskan khusus ada RT kita lah kita ini kan. Nah, kita utamakan RT kita dulu. Jadi kita kalau untuk selain RT ini RT berapa kita Pak? RT kalau di sebelah RT itu keluar Sriwijaya. Nah, itu gimana kalau sini sampai RT 10 cuma. Berapa RT nih kalau untuk di Bangkalan? Sekitar 3 RT lah. 3 RT ya. Iya. Untuk kita sendiri RT berapa? Untuk kita sendiri cukup lah. Dan RT kita RT berapa? RT 10. RT 10 ya. Iya. Berarti kita prioritaskanlah masyarakat kita ya. Iya. Sejauh ini kalau maupun ini setiap sekali masuk itu memang masyarakat sekitar tersalurkan semua lah ya. Salur semua. Tidak ada masalah. Kendala ya. Tidak ada kendala. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh kan yang kami bilang seperti episode-episode sebelumnya kan Bang, ya, kalau kita bersabar, pemerintah kita bakal cari jalan keluarnya secepat-cepatnya. Ya, ini kita bakal menikmati bulan Ramadan ini penuh hikmat Ayo. karena gas sudah aman. Kan sudah aman. Jadi kanti-kanti di sini kalau nak jualan nak goreng apa bisa. Jadi kami tinggal beli baik. Dan apalagi nih di daerah Kuala Tungkal, buat teman-teman Kuala Tungkal memasak atau apa karena selama bulan Ramadan tetap berhati-hati. Yo. Karena Kuala Tungkal itu kan lumayan rawan kebakaran. Oh iya betul. Kebakaran rumah itu tetap hati-hati. Setrikaan dicabut. Kalau masak tuh dilihat walaupun kita ngantuk masak sahur diperhatikan. Kalau tidak mau ngantuk masukin jari kamu sih ke kompor tuh. Karena berbahaya tuh kalau udah kebakaran satu bisa merembet kemana-mana. Iya. Gara-gara kelalaian kita, yang lain jadi tidak kena kerugiannya Bang. Tapi yang penting mudah-mudahan ini benar-benar gas LPG. Ya, ya betul Ya sekali. kan? Betul sekali. Ampun. Jadi bukan gas Zippo yang diupload. Masak-masak pakai gini sih. Nggak mungkin. Dan semoga ini juga bisa merambat, kabar baik ini bisa merambat ke kabupaten-kabupaten, apalagi kota Jambi, Bang. Iya, jadi tetap aman selama kita berkegiatan di bulan Ramadan. Ya, betul sekali. Kita masuk ke berita terakhir kita pada malam hari ini, Bang. Debit air Sungai Batanghari alami peningkatan hingga 180 cm. Tinggi tuh. Tinggi nih 1,8, abangnya 1,6. Yo. 1,59 nggak nyampe 1,6 bah. Berdasarkan laporan sistem peringatan dini siaga banjir 180 bisa masuk polisi nih. bisa Bang, bisa tanpa nyogok. Jadi atlet poli. Waduh, tanpa ya itu bisa tuh. Bisa nggak aku baca? Oh ya sudah, boleh, terus. Boleh. Berdasarkan laporan sistem peringatan dini siaga banjir BPBD Kabupaten Batanghari, debit air Sungai Batanghari terpantau meningkat, di mana tinggi muka air sungai pada APK menunjukkan angka 180 cm atau berada di posisi siaga waspada kanti-kanti. Macam mana beritanya? Ikut dia. Debit air Sungai Batanghari dalam beberapa hari terakhir mengalami peningkatan pesat, di mana berdasarkan pemantauan tinggi muka air sungai yang ada pada alat pengukur ketinggian air atau APK yang terpasang di Kecamatan Muara Bulian, saat ini posisi air berada di angka 180 cm. Pengelola Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Anwar mengatakan, pada Senin pagi, ketinggian air sudah berada di status siaga waspada. Kenaikan debit air sungai ini meningkat dalam 3 hari terakhir dikarenakan curah hujan yang terus terjadi serta adanya kiriman air sungai dari wilayah hulu. Untuk debit Sungai Batanghari pada saat ini terhitung hari ini hari Selasa 25 Februari 2025 meningkat karena dari tahap kemarin naik 13 cm dengan ketinggian sekarang 180 cm dari titik normal. Oke. Nah nih untuk kenaikan ini sudah berapa hari ini terjadi? Dalam minggu tempo hari itu terjadi surut, kemudian naik lagi 3 hari yang lalu mulai dari hari Minggu itu udah naik lagi dengan sampai titik
150 sampai sekarang. Nah, untuk keadaan rumah warga sendiri apakah sudah ada yang mulai terdampak, Pak? Untuk saat ini untuk rumah warga belum ada informasi dari desa maupun kelurahan se-Kabupaten Batanghari untuk wilayah yang terendam. Ini himbauan kita kepada masyarakat ini seperti apa nih? Nah, himbauan kita kepada masyarakat yang jelas pada saat ini tolong hati-hati, waspada, karena dengan tingginya curah hujan tidak nutup di kemungkinan debit Sungai Batanghari maupun sungai-sungai kecil akan naik, akan menimbulkan banjir, baik itu banjir dari Sungai Batanghari maupun banjir bandang sifatnya. Meski demikian, pihak BPBD mengklaim sampai saat ini belum mendapatkan laporan terkait adanya rumah warga yang terdampak banjir. Dengan begitu, dirinya berharap agar masyarakat yang berada di pinggiran sungai untuk waspada akan adanya banjir dadakan. Muhammad Aryuda, JEK TV, melaporkan. Nah, itu dia Bang. Ya, jadi buat teman-teman yang berada di pinggiran Sungai Batanghari tetap berhati-hati teman-teman. Jangan kan yang di pinggiran sungai, yang di tengah kota pun sekarang kan banjir juga di mana-mana. Apalagi yang kita kan fokusnya yang di pinggiran ini, di pinggir air ini nah, Bang. Iya, mana 180 cm kan lumayan itu. Tinggi nih itu tuh. Iya, setinggi pintu jati rumah-rumah orang kaya tuh nah, Bang. Ya maksudnya juga, yo jangan takabur. Aku tahu kamu jago berenang ganti-ganti, tapi keselamatan yang utama dan juga jaga anak-anak kita yang dekat situ, jangan main-main air di situ. Oke, dia bisa berenang. Mana tahu nanti ada satwa liar. Iya. Kulkas tenggelam, kulkas tidak bisa berenang. Kulkas tidak bisa berenang. Iya kan? Nah, kamu misalnya rumah tenggelam nih Bang. Ada kalau banjirnya makin tinggi nih, rumahnya tenggelam. Dia nak nyetrika, ada panas-panas setrikanya. Jadi mudah-mudahan ini kejadian banjirnya aman, tidak ada banjir itu. Benar Karena sekali. selama bulan Ramadan ini tetap harus berhati-hati. Berhati-hati, jangan jadi alasan gara-gara banjir kanti-kanti tidak puasa. Siap. Itu yang penting. Minum air terus. Minum air terus, yo. Kamu kenyang, perut kamu diare, kamu Iya. minum air Batanghari, yo. Itu dia Bang berita kita yang tahu. Ini satu lagi Bang. Apa tuh? Satu lagi. Di episode ini kita akan mendekati bulan puasa Bang, bulan suci Ramadan. Oh iya. Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Kami mengucapkan selamat beribadah juga, selamat berpuasa ya Bang. Selamat berpuasa, selamat berburu takjil. Berburu takjil. Ya. Jangan maruknya, beli secukupnya biar kami dapat juga. Ya. Ya. Dan buat teman-teman, mohon maaf, benar sekali. Jangan ngajak aku buka puasa terus-terus. Jangan ngajak bukber terus ganti-ganti. Yo, kalau mau ngajak bukber siang baik karena malam rame. Itu ngebatal. Yo, pokoknya kita bisa jalani ibadah ini, dapatin pahalanya dengan semoga tenang, tentram. Semoga kita dapat berkahnya nanti di kemudian hari. Amin. Ya, itu dia. Semoga kita di bulan Ramadan ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Dan niat saya tahun ini di bulan Ramadan ini saya full sholat 5 waktu, doain teman-teman. Amin Bang, amin. Wah senangnya aku mendengarnya. Minimal sholat Jumat. Nah itu sebuah kemajuan Bang. Semua kemajuan. Jadi ini adalah akhir episode kita pada malam hari ini. Terima kasih buat ganti-ganti. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bersama saya Denoy. Saya Perdana dari Stanley Jambi di acara Iko Berita Entah Apa-Apa.